Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah zakat perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita, pembina kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah Wakil Ketua Merangkap Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, wabarakatuh. Ahlan marhaban, gimana tuh? Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Hayakumullah. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Baik, sebelum masuki sesi pertama yaitu nasihat muqaddimah yang akan dibawakan oleh Ustadz, terlebih dahulu kami informasikan bahwa program ini juga disiarkan oleh beberapa radio yang menyiarkan melalui siaran radio. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan pada radio-radio tersebut yang telah membantu penyiaran program ini di berbagai daerah melalui siaran radio. Selanjutnya kami persilakan pada Ustadz untuk menyampaikan nasihat muqaddimah. Tafadhal Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa waktu terus bergulir, hari berganti hari dan bulan silih berganti. Banyak dari kaum muslimin saat ini yang mengira bahwa sesaat lagi ia akan ketemu dengan tahun baru. Menganggap bahwa tahun barunya adalah tahun baru Masehi. Padahal secara identitas sebagai seorang muslim, tahun baru kita adalah Hijriah, yaitu pada bulan Muharram. Bukan Januari yang itu merupakan bulan Masehi. Sejarah tidak boleh kita lupakan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau menetapkan penanggalan Hijriah yang diawali dengan atau ditandai dengan hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Bukan hanya faktor kebetulan, bukan tanpa tujuan. Ada tujuan besar yang ingin dicapai oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau beserta para sahabat semuanya bersepakat untuk memiliki penanggalan sendiri, memiliki perhitungan tahun sendiri, yaitu dengan menggunakan perhitungan Hijriyah dan berdasarkan perjalanan bulan. Karena dalam Islam telah diajarkan, Al-Quran bahkan telah mengingatkan bahwa untuk perhitungan tahun itu menggunakan bulan, bukan dengan matahari. Karena matahari seperti Anda ketahui, setiap hari sepanjang tahun 365 hari tidak terjadi perbedaan. Dia terbit dari timur ke barat dalam bentuk yang sama. Berbeda dengan bulan. Setiap bulan, bahkan setiap hari terjadi perbedaan bentuk bulan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, menceritakan hal ini dalam firman-Nya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad perihal hilal, yaitu bulan sabit. Kenapa dia di awal bulan kecil,
kemudian membesar di tengah bulan sempurna menjadi bulan purnama, dan kemudian mengecil kembali sampai akhirnya di akhir perjalanannya, di akhir bulan tanggal 28, bulan itu akan kembali mengecil seperti ketika terbit, sehingga malam 29 dan malam 30 bulan itu hilang, tidak kelihatan. Demikian seterusnya, sehingga perjalanan bulan ini seperti Allah jelaskan, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja membedakan terbitnya matahari dari terbitnya bulan, menjadikan terbitnya bulan lebih mudah diidentifikasi karena bentuknya yang berbeda. Untuk apa? Mawaqitu linnas, untuk memudahkan manusia menentukan hari, menentukan waktu, dan untuk mengenali kapankah mereka harus menunaikan ibadah haji. Sehingga penanggalan Hijriyah itu lebih mudah dikenali, lebih mudah dihafal, lebih mudah dikontrol, karena semua orang mengetahui, semua orang bisa mengidentifikasinya. Hilal telah terbit, sekarang bulan telah purnama, dan seterusnya. Karena kalau kita sebagai umat yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Al-Quran, maka dengarkan, Allah telah jelaskan mawaqitu linnasi wal hajj, untuk menentukan waktu hari atau bulan itu dengan hitungan perjalanan bulan, bukan dengan perjalanan matahari. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau seorang khalifah, beliau menetapkan ini di saat beliau mencapai pada puncak kejayaan Islam, berhasil menguasai Persia dan Romawi, tapi beliau ingin memberikan identitas, ingin mengingatkan kepada kita bahwa identitas umat Islam harus dijaga, harus ditunjukkan. Ada diferensiasi, perbedaan yang harus ditunjukkan agar kita selalu dalam kondisi izzah, mulia, jaya, punya harga diri, tidak mengikor dengan umat lain. Karenanya beliau bersama para sahabat sepakat untuk membuat hitungan tahun, hitungan bulan telah jelas. Sejak zaman Nabi menggunakan hitungan hilal, penanda terbitnya bulan sabit. Dan untuk hitungan tahun, beliau mengawali hitungan tahun Hijriyah dengan satu momentum besar, agar momentum ini menjadi inspirasi terus, yaitu hijrahnya Nabi SAW dari negara atau dari negeri yang beliau cintai, tanah kelahiran beliau itu kota Mekah. Di sana ada satu monumen, kalau boleh dikatakan itu adalah sebuah bangunan yang paling bersejarah di muka bumi ini, yaitu Ka'bah. Bangunan yang paling bersejarah di muka bumi ini Ka'bah. Ya, walau demikian beliau tinggalkan. Kenapa beliau tinggalkan? Hijrah ke Madinah demi mempertahankan iman, demi mempertahankan Islam, demi memperjuangkan Islam. Sehingga ini menjadi inspirasi bahwa iman di atas segala-galanya, di atas kecintaan kepada tanah kelahiran kita, iman di atas harta kekayaan, siap dikorbankan, ditinggalkan, iman di atas segala hubungan. Rasulullah SAW meninggalkan, memutus semua hubungan dengan Quraisy saat itu, dan membangun hubungan baru dengan orang-orang Ansar yang mereka memiliki ikatan yang lebih mulia, yaitu ikatan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sejatinya orang yang beriman itu bersaudara. Hubungan nasab, hubungan darah, hubungan sesuku, setanah air tidaklah bisa dikalahkan, atau tidaklah bisa mengalahkan ikatan iman. Sehingga ketika harus berbenturan, maka ikatan iman, persaudaraan iman lebih didahulukan. Maka itu ketika terjadi perang Badar, Nabi SAW berperang melawan keluarganya sendiri, karib kerabatnya sendiri, sukunya sendiri, penduduk kampung halamannya sendiri, masyarakat di kampung halaman beliau, tempat tumpah darah beliau. Beliau berdiri di barisan siapa? Di barisan orang Ansar yang mereka telah mengobarkan keimanan, berkomitmen mengikat tali kesetiaan dengan iman, bukan dengan kesukuan, bangsa atau yang lainnya, tetapi keimanan itulah
yang menyatukan Nabi, kaum Muhajirin dengan saudara-saudara mereka, kaum Ansar. Ini adalah sebuah inspirasi yang ingin dibangkitkan terus-menerus dengan kita selalu mengingat dan mengatakan Hijriyah. Tahun 1422 Hijriyah, 1400 Hijriyah. Sehingga penyebutan Hijriyah ini memiliki maksud agar sejarah besar dalam Islam ini terus menginspirasi hidup kita. Tidak terlupakan dan terus kita tanamkan, kita inspirasikan kepada anak keturunan kita. Selalu kita katakan mereka hijriyah. Hijrahnya siapa? Hijrahnya Nabi. Kenapa hijrah? Itu akan terus terngiang di dalam diri kita. Karena itu, mari kita bangkitkan kesadaran kita dengan penanggalan hijriyah. Dan kalaupun karena kita menghidup di negeri ini menggunakan penanggalan Masehi, maka jangan sampai kita hanyut dalam penanggalan tersebut sehingga kita seakan-akan tahun baru itu bagikan ke satu momentum istimewa. Padahal tahun baru Masehi tidaklah ada artinya bagi kaum muslimin. Tidaklah ada nilai lebihnya bagi kaum muslimin. Untuk apa dirayakan? Untuk apa kita berpesta pora di momentum tersebut? Seharusnya kita lebih menghidupkan, kita lebih terinspirasi, lebih gegap gempita dengan datangnya tahun baru Hijriah, bukan dengan tahun baru Masehi. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khair. Ya, demikian nasihat muqaddimah yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pelajaran dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Kami persilahkan kepada para pemirsa dan para penyimak radio, apabila ingin bertanya seputar fikih jual beli dan muamalah kontemporer, silahkan bergabung bersama kami, menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media, Ustaz. Baik, kita respon. Dari saudara Brian Indra Putra di Banten, Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, apa hukumnya berjualan di marketplace online yang menggunakan rekening bersama bank konvensional? Ya. Saat kita telah menjual sesuatu, maka uang penjualan mengendap di rekening bersama milik marketplace tersebut berupa saldo dan bisa kita tarik kapanpun. Apakah kita sebagai penjual yang sebagian uang kita mengendap di situ mendapatkan dosa riba karena saldo kita mengendap rekening tersebut dan bisa digunakan untuk praktek ribawi? Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Brian ya atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Adanya rekening bersama itu bukan masalah, karena marketplace dalam hal ini bertindak mewakili kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Ada dua kepentingan yang berseberangan. Kepentingan pembeli untuk memastikan bahwa dananya tidak diakses oleh penjual sampai barang yang dia beli sampai kepadanya, tiba kepadanya. Sebagaimana penjual berkepentingan untuk memastikan bahwa pembeli betul-betul telah melakukan pembayaran, sehingga ketika barang itu dia kirimkan, penjual bakal mendapatkan haknya, yaitu pembayaran secara utuh. Ini dua kepentingan yang dijembatani dengan adanya rekening bersama tersebut. Karena itu dalam mekanismenya, dalam marketplace, penjual tidak bisa mengakses dana tersebut dari rekening bersama, tidak bisa dicairkan kecuali setelah ada notifikasi dari perusahaan ekspedisi yang ditunjuk atau yang dipilih bahwa barangnya telah diterima sesuai dengan kondisi atau utuh, tanpa cacat, tanpa ada kerusakan. Dan kemudian setelah itu ada notifikasi, barulah dia boleh dan bisa mengakses dana tersebut. Ini dua kepentingan yang diakomodir dengan adanya rekening bersama. Adapun adanya bunga yang muncul dengan dana yang terakumulasi di rekening bersama yang belum diakses atau bisa jadi tidak akan terakses oleh penjual, maka itu sepenuhnya adalah tanggung jawab penyedia marketplace. Adapun penjual, dia tidak mendapatkan bunga. Bahkan yang terjadi
dia akan dipotong biaya administrasi transfer ya ke rekeningnya, dipotong oleh penyedia marketplace sejumlah dana sebagai beban transfer dari rekening penyedia marketplace ke rekening penyedia supplier ataupun penjual. Sehingga tidak ada riba di sini karena tidak ada penambahannya. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Selanjutnya dari saudara Taufik Ismail Harahap di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya sebagai pegawai negeri sipil apabila saya menerima uang tips atau uang terima kasih dari masyarakat berkaitan dengan pekerjaan saya dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Baik. Barakallahu fiikum wa atabakumullah kepada saudara Taufik Ismail Harahap atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Uang tips yang didapat oleh seorang karyawan atau seorang pegawai di instansi pemerintah ataupun swasta ini tidak boleh dia terima. Kenapa? Karena pekerjaan yang dia berikan, layanan yang dia berikan itu telah diberi imbalan. Ia telah mendapatkan imbalan atas jasa dan pekerjaan yang dia lakukan. Sehingga seorang karyawan atau seorang pegawai harus dedikatif. Betul-betul melakukan tugasnya itu semaksimal yang bisa dia lakukan. Sebaik mungkin. Karena waktu dan tenaganya telah mendapatkan imbalan berupa gaji yang akan dia terima setiap bulan. Sehingga adanya imbalan-imbalan tersebut, hadiah-hadiah atau tips-tips tersebut akan menyeret dia dalam sikap tidak profesional, pilih kasih. Ketika ada memberi tips dan tipsnya besar, dia memberikan layanan yang lebih bagus, memprioritaskan yang memberi tips dan mengabaikan yang tidak memberi tips. Padahal biasanya yang tidak memberi tips itu adalah orang-orang rakyat jelata, orang miskin yang mereka seharusnya lebih butuh untuk dilayani dibanding orang-orang yang level menengah ke atas. Nah, sikap-sikap semacam ini tentu tidak dibenarkan dalam Islam. Itu adalah bentuk khianat. Sehingga apapun tindakan ataupun yang menyebabkan karyawan itu berkhianat, tidak profesional, itu dalam Islam diharamkan. Karena ini disebut riswah ya. Hadayal umal ghulul kata Nabi SAW. Hadiah yang diterima oleh para pejabat itu adalah bentuk kecurangan atau kalau dalam bahasa kita adalah bentuk korupsi. Sehingga haram. Ya, ar-rashi wal murtashi finar kata Nabi. Yang menyuap dan yang disuap itu tempatnya kelak adalah di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu taala alam. Taib, jazakallahu khairan. Selanjutnya dari saudari Akiyaya Zihni B di Jakarta Timur, DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya apakah skema berikut merupakan MLM yang dilarang? Yaitu untuk menjadi member harus membeli produk dengan 3 jenis starter kit yang berbeda-beda harganya. Ya. Pada buku tentang bab jual beli, buku agama Islam tentang jual beli, disebutkan bahwa MLM diharamkan karena terdapat 2 akad, yaitu ijarah dan jual beli. Nah, dalam yang ditanyakan ini apakah termasuk MLM, karena di sini untuk mendapatkan fee dari pemasarannya harus kita bekerja bagus bersama anak cucu kita. Jadi kalau kita bekerja tidak bagus dalam memasarkan maka tidak dapat keuntungan tambahan. Jadi apakah ini juga termasuk sistem MLM, piramid yang dilarang? Jazakallahu khairan atas pencerahannya. Barakallahu fiik. Kepada saudari Akiyaya ya. Yes. Ya, semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dari skema yang dijelaskan secara singkat tadi, tergambar bahwa perusahaan tersebut memang berkepentingan agar para downline, anggota jaringan itu menjadi pengguna. Makanya mereka bersyarat harus membeli dalam nominal dan jumlah tertentu. Sehingga dengan membeli ini sudah dipastikan produk perusahaan akan laku.
siapa yang akan mengguna pertama kali adalah para downline, para anggota jaringan. Sehingga dia laku menjual atau tidak laku menjual, perusahaan sudah mendapatkan profit, keuntungan dari produk tersebut karena sudah dibeli putus. Kemudian kalau ternyata pengguna tersebut atau pembeli yang notabene adalah juga downline atau anggota jaringan berhasil menjual kembali kepada orang lain sehingga produk itu semakin laris, bukan hanya dia, tapi orang lain, orang sekitarnya, menantunya, anak cucunya, tetangganya, karib kerabatnya, handetolan sahabat karibnya, dan lain sebagainya, orang yang di sekitarnya akan ikut menggunakan, maka berarti perusahaan akan semakin banyak memasarkan produknya. Dan seperti yang tergambar, karena anggota tidak akan mendapatkan komisi bila tidak mampu mencapai target penjualan tertentu, alias kinerjanya kurang bagus, sehingga jumlah produk yang dia pasarkan tidak seperti target yang ditetapkan. Maka mereka tidak mendapatkan bonus, padahal mereka sudah berusaha bekerja. Ini adalah bentuk eksploitasi. Ya, tidak laku itu bisa jadi bukan karena mereka tidak bekerja, tetapi karena memang produknya kurang bermutu, atau nilai jualnya juga tidak kompetitif, akhirnya sulit untuk memasarkan. Nah, untuk memenuhi target ini seringkali anggota memaksakan diri, ya, dia membeli, dia gunakan sendiri, dia mau kondisikan keluarganya untuk ikut membeli, anak cucunya, handetolan, tetangga, kan karib kerabatnya didesak-desak agar membeli, walaupun barangnya kurang bermutu atau kurang kompetitif harganya. Di pasaran masih banyak produk yang sejenis yang memiliki fungsi dan guna yang sama dengan harga yang lebih murah. Sehingga dengan adanya skema-skema semacam ini, nampak dengan jelas adanya pola pemasaran dengan memaksakan secara halus, dengan rasa sungkan, dengan iming-iming, dan yang sejenis, memanfaatkan kekerabatan. Karena memang menurut para pakar pemasaran, ya, para pakar marketing di Indonesia ini salah satu negara yang unik. Pola pemasarannya adalah pola kekeluargaan. Sehingga kalau sudah ada satu keluarga yang menggunakan, maka dia akan terus bersosialisasi, bercerita ke sana kemari di internal dia, di komunitasnya, untuk ikut menggunakan. Walaupun dia bukan produsen atau bukan downline, ya. Dia tidak ikut dalam jaringan, itu pun juga berusaha untuk meyakinkan agar orang lain ikut menggunakan produk yang sama, meyakinkan bahwa pilihan dia itu betul, pilihan dia itu tepat. Apalagi kalau dia sudah diikat dengan jaringan. Sehingga ini pola-pola semacam ini jelas sekali adalah MLM, ya. Dan di sini terdapat unsur gharar, karena downline dikesankan akan mendapatkan komisi, namun dengan syarat-syarat yang ketat. Harus memenuhi kriteria penjualan yang ditetapkan, dan kemudian dia sendiri juga harus membeli untuk bisa menjadi anggota, dan kemudian skema pembayaran yang juga sudah ditetapkan, dia harus pembayarannya ketika order sudah lunas, padahal belum tentu nanti pembeli itu juga melakukan pembayaran tunai, dan berbagai hal. Mereka tidak mau peduli dengan apa yang terjadi di jaringan di bawah, tetapi mereka maunya laku dan target terlampaui. Kemudian di sisi lain, mereka betul-betul cuci tangan dari segala resiko jaringan. Ketika downline itu kecelakaan, rumahnya jadi gudang, kendaraannya jadi transportasi, dan berbagai hal, itu tidak diapresiasi, tidak ada nilainya. Semuanya dengan kedok, mereka bukan karyawan, dan mereka sebatas jaringan saja. Mereka akan mendapatkan komisi bila berhasil memenuhi kriteria. Ini luar biasa, penjajahan yang luar biasa. Karena itu di berbagai negara maju, pola pemasaran dengan memanfaatkan jaringan semacam ini sudah dilarang. Ya, sudah dilarang. Dan di negara kita sudah puluhan, bahkan mungkin ratusan skema-skema semacam ini, jaringan semacam ini yang berganti, ya. Gugur satu tumbuh 1000 kata orang. Kenapa? Karena memang secara nalar tidak mungkin survive, tidak mungkin bertahan lama skema ini. Karena jaringan itu akan habis, jaringan itu akan mentok, dan apalagi di zaman sekarang kompetisi antar produk, antar perusahaan itu sudah sangat ketat. Sehingga
logika tidak mungkin ya, secara logika tidak mungkin mereka bisa mengembangkan jaringan. Karena memang kepentingan mereka bukan mengembangkan jaringan, kepentingan mereka adalah agar jaringan itu menjadi pengguna perdana dan terakhir. Pengguna perdana dan terakhir dari produk tersebut. Karena mereka syaratnya harus beli ya untuk bisa menjadi anggota, dan ketika ada pemasaran mereka harus bayar tunai tanpa peduli bahwa konsumen itu membeli dengan cicilan atau yang lainnya. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk eksploitasi. Unsur horor di sini juga nampak dengan jelas. Apalagi mereka membeli kemudian untuk bisa menjualnya pun dibatasi, tidak boleh dijual secara terbuka di etalase di toko ataupun di marketplace ataupun di medsos dan yang lainnya. Ini tentu menjadikan karyawan atau anggota downline itu betul-betul tereksploitasi luar biasa. Naudzubillah. Karena itu saya ingatkan kepada kaum muslimin sekalian untuk menghindari pola-pola yang semacam ini, agar kita tidak terus menjadi bangsa yang dijajah, dieksploitasi, dan merendahkan potensi kita ya. Semuanya dianggap aset perusahaan padahal tanpa ada reward sedikit pun dari perusahaan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan. Berikutnya dari saudara Faizal. Baik, ada sambungan telepon yang terhubung. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Indra di Sumatera Barat, Pak. Ya, silakan Pak Indra. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Hukumnya gimana ini Ustaz? Ya. Kita kan di rumah kita dari pasar ada 10 kilo jaraknya. Ya. Terus kita butuh barang, terus kita suruh ojek yang di pasar. Terus ojek kan udah standby di pasar. Ya. Kita suruh beli barang, terus dia nyari barangnya. Ya. Baik. Ya, terputus ya. Tapi Pertanyaannya belum kira-kira bisa sudah menangkap pesannya. Ya. Skema yang pertama barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Indra di Sumatera atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Pak Indra, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Memang ini terjadi seiring dengan kemudahan telekomunikasi. Ketika kita kenal dengan sopir ojek misalnya, dia memang mangkalnya di pasar. Kita butuh barang di pasar. Tolong berikan barang ini, talangi dulu, utangi dulu pakai uangnya ojek. Nanti kalau sudah dapat barangnya dikirim ke rumah, dibayar sejumlah yang dia bayarkan pada penjual toko dan kemudian diberi upah. Nah, ini memang simple ya, sederhana. Sehingga orang tersebut Pak Indra tidak perlu lagi ke pasar nyari barang karena sudah dicarikan dan segera datang. Kepercayaan antara kedua belah pihak ini memang dianggap ini sederhana sekali. Ya betul. Tetapi di dalam praktek ini ada dua model transaksi. Pertama adalah hutang piutang, di mana driver menghutangi Pak Indra tadi ya sejumlah pembayaran barang, misalnya 300.000, dan kemudian driver itu juga menjual jasa mencarikan barang, mengantarkan barang. Nah, jasa itu kemudian dinilai sendiri. Ini upah ongkos mengantarkan dan membelikannya 50.000. Sehingga di sini driver ngutangi dan menjual jasa. Dan inilah yang disebut dalam hadis menggabungkan antara jual beli dan utang piutang. Sehingga secara hutang mungkin driver tidak mengambil bunga ya. Ini dia 300, dia katakan 300 dan dibayar 300. Tetapi karena driver itu menghutangi, dia dapat keuntungan berupa jasanya laku. Daripada dia mangkal tidak ada yang menggunakan jasanya, akhirnya jasa dia laku dengan layanan semacam ini. Sehingga akhirnya dia memanfaatkan hutang piutang untuk menjadikan jasanya itu laku. Inilah keuntungan. Padahal dalam hadis dinyatakan kullu qardin jara naf'an fa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan itu riba. Makanya solusinya, kalau memang Pak Indra itu berkepentingan seperti ini, minta saja nomor rekeningnya driver. Kenal, nomor teleponnya diminta, rekeningnya diminta, transfer sejumlah uang. Sehingga ketika meminta driver untuk membelikan, driver itu sudah menerima uang dari kita. 300.000 atau 400.000 nanti dibelanjakan. Kalau ada sisa, ini belanjanya 300.000, sisa uang yang transfer 100.000, kemudian dia mendapatkan upahnya. Ini tidak masalah seperti itu. Ya, wallahu a'lam.
Baik, Pak Indra tersambung kembali dengan Oke, kita. Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan Pak. Dari itu Pak Indra tadi Pak Ustaz. Silakan Pak. Ada yang nyambung lagi Ustaz ya. Ini Ustaz, kan ojek tadi beli barang untuk kita, tapi bukan pakai duit dia. Tapi dia yang ngutangin ke toko, katakan, bos, saya bawa dulu barang ini untuk bos saya yang di kampung. Nanti setelah barang ini saya antar, saya bayar, dia bayar, dan saya bayar ke bos katanya. Gitu ya maksudnya. Baik Pak. Ya. Ustaz, Sudah cukup Pak? Alhamdulillah, ya cukup Ustaz. Baik Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau yang terjadi seperti ini, jadi saya tadi memberikan solusi, Pak Indra transfer ke drivernya, maka itu tidak masalah karena betul-betul driver itu jual jasa, dia tidak ngutangi. Opsi yang kedua yang tadi disampaikan oleh Pak Indra, ini sudah menjadi satu hal yang lain lagi, karena Pak driver kerjasama dengan toko. Iya, itu kerjasama dengan toko karena dia menjualkan barang ke Pak Indra, dia senilai 300.000, kalau dibayar dia kasihkan ke toko 300.000. Nah, Pak Indra karena dia tidak berutang, Pak Indra tidak berutang kepada driver, tidak masalah dia memberi uang jasa kepada driver karena di sini tidak ada dua akad, tidak ada utang piutang antara driver dengan Pak Indra. Yang ada adalah driver ini menjadi wakilnya penjual dalam ini. Kalau itu yang dilakukan maka boleh. Opsi ketiga ya. Opsi ketiga adalah Pak Indra itu telepon kepada toko. Saya beli ini, tolong kirimkan lewat driver ojek misalnya. Nanti saya bayar ke dia, upah ojek saya akan nanggung. Sehingga seperti ini boleh ya, karena tidak ada utang piutang antara driver dengan Pak Indra. Ini jadi ada 2 solusi atau 3 solusi ya. Sehingga ini insya Allah itu sebagai solusi. Dan artinya kalau yang menjadi masalah itu ketika driver ini ngutangi kemudian dia mendapatkan upah atas jasa deliverynya, itu yang menjadi masalah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Selanjutnya dari saudara Faisal Riza Basalamah di Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimana areal batasan masjid yang dimaksudkan, yang diharamkan untuk melakukan perdagangan di dalamnya? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Faisal Basalamah di Makassar ya, atas kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Para ulama berbeda pendapat, ada 2 pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan semua areal yang diperuntukkan untuk sholat itulah batasan masjid. Ada lagi yang lebih lebar. Semua fasilitas yang diperuntukkan untuk sholat ditambah lagi fasilitas pendukungnya seperti halamannya yang sudah dipagar itu termasuk bagian dari masjid. Maka tidak boleh untuk melakukan transaksi. Nah, karena itu kalau kita sudah tahu ada 2 pendapat ya, akan lebih selamat bila kita keluar dari dua-duanya, yaitu jualan di luar pagar masjid, beli di luar pagar masjid. Tetapi karena ini memang masalah-masalah khilafiyah yang diperselisihkan di kalangan para ulama, kalau ada saudara kita yang entah karena dia tidak tahu masalah ini atau memang dia lebih memilih pendapat yang pertama karena sudah menjadi tradisi di masyarakat untuk jualan di halaman masjid, jualan gorengan, bakso dan sejenis, ya maka insya Allah kita tidak boleh ya memaksa ataupun mengingkarinya karena ini masalah-masalah khilaf. Kita harus toleransi dalam hal ini. Tetapi kalau ingin selamat yaitu hindari untuk berjualan di halaman, kecuali kalau memang dari pihak takmirnya mengkhususkan ada areal shoppingnya di halamannya dibuat misalnya lapak-lapak atau toko-toko yang memang disewakan, maka jelas ini sedari awal sudah diperuntukkan untuk jual beli, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah. Baik, sudah ada panggilan yang tersambung. Baik, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Heri di Makassar. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Heri. Ya, Ustaz, saya mau tanya terkait dengan jual beli. Baik. Jadi ada teman
Jadi dia ada dia usaha seperti pakaian gitu. Ya. Terus dia minta saya nih butuh buat beli bahannya. Ya, antum belikan bahan dengan harga sekian, nanti dari harga itu antum jual ke saya dengan harga per meternya sekian gitu ya. Sekian gitu. Baik. Tapi barang yang saya mau beli itu sudah diketahui harganya dari si teman ini berapa, nanti seolah barang itu saya beli, setelah saya beli lalu nanti akan dibeli oleh dia dengan harga dilebihkan 1 meternya sekian gitu. Baik. Hukumnya seperti itu, Ustaz. Baik. Ya, sudah cukup Pak Heri? Cukup itu ya. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Pak Heri di Makassar atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik daripada Pak Heri, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Skema kerjasama semacam ini potensi masalah karena apa bedanya antara Pak Heri mengutangi sejumlah uang kemudian dibelanjakan oleh kawannya tadi dan kemudian bayar dalam nominal yang lebih. Ya, karena ketika terjadi kesepakatan Pak Heri belum memiliki barang. Ya, tapi sudah ada kesepakatan harga, ada margin keuntungan yang telah ditetapkan sehingga ujung-ujungnya Pak Heri nalangi saja. Makanya solusinya dalam hal ini ada beberapa solusi. Yang pertama, ikut sharing modal. Misalnya dari pembeli tadi ingin dijadikan pakaian misalnya. Atau mau dijual dalam bentuk meteran lagi kepada masyarakat. Maka store modal saja. Modali saya 10 juta, saya akan belikan barang ini dan ini dijelaskan. Nanti ketika sudah laku, ada hitung-hitungan untung dan rugi. Ini opsi pertama, sehingga skemanya adalah kerjasama permodalan. Opsi kedua adalah Pak Heri ini tidak menjual barang kecuali setelah punya. Jadi Pak Heri beli dulu, datang kepada calon pengguna tadi, kamu butuh barang apa saja? Saya butuh kain model ini, itu, dan ini semuanya. Oke, saya akan carikan barang. Kalau sudah dapat barang nanti tawar-menawar. Saya punya barang sekian, modelnya seperti ini, kamu mau beli dengan harga berapa? Ini sehingga transaksinya setelah Pak Heri punya barang ya. Opsi ketiga adalah Pak Heri ini menjadi partnernya penjual. Jadi partnernya penjual untuk menjualkan kepada pembeli. Saya carikan calon pembeli. Beri saya komisi. Maka dengan cara seperti itu tidak masalah, nanti Pak Heri akan mendapatkan komisi penjualan dari penjual. Dan ketika pembeli tidak punya uang, dia butuh pinjaman tentunya. Bolehkah dia pinjam dari Pak Heri? Boleh. Sehingga dia kepada pembeli ngutangi 10 juta, kembali 10 juta, tetapi dia akan mendapatkan komisi dari penjual. Sehingga di sini Pak Heri tidak mendapatkan keuntungan dari orang yang dia hutangi, tetapi dia bekerja mencarikan calon pembeli, sehingga dia komisinya dari penjual. Ini boleh seperti itu. Sehingga ada beberapa opsi yang tadi bisa menjadi solusinya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Fajar Sulistianto di Jakarta Timur, DKI Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, apa hukum mengikuti perlombaan futsal di mana ada pada perlombaan tersebut harus membayar sejumlah uang pada saat pendaftaran? Ini ada 2 pertanyaan ya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa hukum bermain futsal di mana jika tim yang kalah harus membayar biaya sewa lapangan? Baik. Ya. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Fajar atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW menyatakan, la sabaqa illa fitnatain. Tidak ada taruhan kecuali dalam 2 hal. Fi khufin au naslin. Itu pada pacuan kuda atau yang sejenis. Seperti pacuan kuda, onta, yang itu merupakan media untuk persiapan jihad fisabilillah. Atau pada nasl, pada lomba memanah atau menombak, yaitu merupakan latihan untuk menggunakan senjata sebagai persiapan i'dadul quwah.
yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuhmu segala kekuatan yang bisa kalian miliki, berupa memanah, menombak atau menembak, atau ribatul khail, mempersiapkan pasukan berkuda ya. Nah, lomba-lomba semacam inilah yang boleh kita taruhan. Siapa yang bisa tepat sasaran, dia dapat hadiah. Yang kalah bayar ke saya, yang bayar kepada yang menang. Ini boleh, karena ini untuk masalah jihad, memotivasi masyarakat agar terus mengasah keahliannya dalam menggunakan senjata, dalam menunggang kuda dan yang sejenis. Adapun futsal itu tidak ada hubungannya dengan jihad, tidak menjadi media untuk berlatih berjihad fisabilillah, maka tidak boleh ada taruhan semacam itu. Baik dengan cara iuran kemudian nanti yang menang mengambil semua iurannya, atau dengan cara yang kalah menanggung biaya sewa lapangan dan akomodasi lainnya. Maka ini semuanya adalah bentuk perjudian yang diharamkan, karena itu tidak termasuk media untuk mempersiapkan kekuatan fisabilillah dalam berjihad fisabilillah. Allah Ta'ala. Jazakallah khairan. Baik, ada penelpon yang telah terhubung sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Budi di Tangerang. Ya, silakan Pak Budi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Budi di Tangerang. Ya, silakan Pak Budi. Begini Pak Ustaz, ada satu semacam koperasi lah gitu Pak Ustaz ya. Usaha untuk jual beli bahan pokok sembako. Baik. Ya. Jadi begini, bahan sembako itu apabila seseorang menginvestasikan ke koperasi itu. Ya, ke macam koperasi itu, misalkan sebesar 1 juta. Baik. 1 juta itu kita harus membayar masuk uang administrasinya sebesar 50.000. Ya. 50.000. Nah, uang 1 juta ini kita akan mendapatkan untung atau pengembalian tuh 3,5%. Ya. 2,5% itu untuk pengembalian modal kita yang 1 juta. Ini ada masa waktunya cuma selama 40 hari Pak ya. Ya. Dan 1% itu per hari keuntungannya. Tapi bukan berupa uang, keuntungannya berupa belanjaan. Voucher, ya voucher cashback gitu. Misalkan 1 juta berarti 1%-nya 10.000. Nah, yang 2,5% ini 2,5% ini untuk kembalian modal. Ya. Selama 40 hari kan cukup tuh pas 1 juta. Ya. Sedangkan keuntungan ini yang 1% ini sama dengan 40 hari itu. Itu tidak bisa diambil uang, tapi dengan kita membeli barang sembako yang memang perputarannya sangat cepat gitu Pak Ustaz. Iya, baik Pak. Sudah cukup Pak Budi? Cukup. Cuman itu bisa 1 juta, bisa maksimal 20 juta. Baik Pak Budi. Baik Pak Budi. Apakah ada gimana nih, saya masih ragu-ragu gitu. Baik Pak Budi. Mohon pencerahannya. Baik Pak Budi. Baik. Barakallahu fiik. Ya sama-sama. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Budi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Pak Budi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Skema koperasi yang modelnya itu ada iuran wajib, ada iuran yang tidak wajib seperti itu. Kemudian pola bagi hasilnya adalah dengan cara persentase dari nominal modal. 1 juta, maka keuntungannya 2% dari 1 juta, bukan dari profit ya. Nah, ini termasuk riba dalam Islam, karena yang namanya bagi hasil investasi, pengembalian modal itu dikaitkan dengan kondisi real usaha. Kalau kondisinya itu rugi ya modalnya susut. Kalau untung maka modal bisa kembali, tetapi berapa keuntungannya? Sesuai dengan keuntungan real. Ya, bukan persentase modal. Karena bisa jadi keuntungannya itu kecil sekali. Sehingga kalau dikaitkan dengan persentase modal bisa jadi sebagian itu tidak mendapatkan bagi hasil. Karena apa? Karena nominal persentasenya jauh lebih besar dibanding nominal yang didapat dari keuntungan realnya itu. Sehingga ini pola-pola semacam ini ini adalah pola-pola ribawi ya. Ketika membagi hasilnya dalam bentuk angka yang sudah flat, apalagi walaupun dengan rumus
persentase dari nominal modal. Karena namanya usaha itu tidak ada jaminan pasti untung ya, bisa jadi rugi. Rugi itu bisa jadi bukan sekedar dari gagal usaha, tapi faktor emergency, misalnya post major itu seperti bencana alam, kebakaran, konsleting dan lain sebagainya, itu tentu ini tetap harus diakomodir, sehingga pola pembagian hasil dengan cara persentase modal ini salah dalam Islam, dan itu syarat dengan praktek-praktek riba, karena artinya rugi ataupun untung usaha koperasi itu pemodal tetap bisa mendapatkan bagi hasil. Kenapa? Angkanya jelas, 1 juta kali 2,5% akan keluar keuntungan. Padahal bisa jadi dana itu belum bisa diputar, atau kalaupun diputar belum mendapatkan keuntungan. Ya, ini praktek-praktek semacam yang tidak dibenarkan dalam Islam. Wallahu ta'ala alam. Termasuk tadi ya voucher belanja, keuntungan yang 1% dalam bentuk voucher belanja. Ini adalah bagian dari tadi ya. Karena 1%-nya dari modal, bukan dari keuntungan. Padahal dalam usaha itu keuntungan itu baru bisa dipastikan ada itu pada akhir kerjasama, setelah akhir bulan, setelah akhir tahun, atau termin tertentu. Kalau sudah sampai pada waktunya ada pembukuan kondisi keuangan perusahaan atau usahanya seperti apa, kemudian ada keuntungan atau tidak. Bukan setiap hari, karena setiap hari itu kita tidak bisa tahu untung atau rugi ya. Kita hari ini untung, besok buntung. Allah alam. Jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Didi di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jika kita mempunyai emas yang tidak dipakai tapi belum mencapai nisab, dan juga uang tabungan dan sudah mencapai nisab, apakah zakatnya digabung antara uang dan emas atau disendirikan? Baik. Yang kedua, kita sebagai orang tua telah menghibahkan uang kepada masing-masing dari 4 anak kami, sejumlah 40 juta per anak untuk berangkat haji. Anak pertama dan kedua sudah didaftarkan karena usianya sudah mencukupi. Anak ketiga dan keempat belum didaftarkan sehingga uang tabungannya masih utuh di tabungan mereka. Pertanyaannya, apakah uang yang masih tersimpan di rekening masing-masing anak tersebut wajib dizakatkan juga? Syukran, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik kepada saudara Didi di Jakarta ya, atas di Bogor atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada saudara Didi, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Untuk saya mulai dari pertanyaan yang kedua, apakah tabungan hibah ya, pemberian kepada anak yang masih mengendap di rekening, belum dibayarkan kepada pemerintah untuk daftar haji karena memang belum mencapai umur, apakah wajib dizakati? Ya, itu kaitannya dengan nisab. Apakah 40 juta itu telah mencapai nisab? Para ulama mengatakan bahwa nisabnya uang itu dikonversi ke nisabnya perak atau emas. Kalau konversi kepada emas jelas belum mencapai nisab, karena nisabnya emas itu 85 gram, dan hari ini nilai emas itu di kisaran 1 juta atau mendekati 1 juta, sehingga 40 juta itu masih jauh dari angka nisab. Tetapi kalau dikonversi ke nisabnya perak, maka 40 juta itu sudah mencapai nisab. Sudah mencapai nisab, maka itu sudah wajib dizakati. Ya, zakatnya 2,5%. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kewajiban zakat itu dengan kepemilikan harta, bukan masalah balik atau tidak balik. Karena Allah mengatakan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala firman, innal ladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Sesungguhnya yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menganalogikan mata uang saat ini dengan emas dan perak, karena itu sebagai alat transaksi dan standar nilai seperti emas dan perak di zaman dahulu. Nabi SAW juga telah menyatakan dengan lebih jelas, lebih gamblang, sedekatan tu'khadhu min aghniyaihim faturadu ala fuqaraihim. Sedekah atau zakat itu diwajibkan atas atau dipungut dari orang kaya, didistribusikan kembali kepada orang fuqara.
Sehingga para ulama telah mendefinisikan siapakah orang kaya itu. Orang kaya itu adalah orang yang memiliki uang 1 nisab dan itu berlalu 1 tahun tanpa pernah susut sedikit pun. Tanpa pernah berkurang dari batasan minimal nisab. Berarti kaya karena berarti dana itu tidak terakses, tidak tergunakan. Berarti dia punya aset, dia punya harta dan dia bisa dikategorikan sebagai orang yang kaya raya, karena kalau dia miskin pasti dana itu akan habis dibelanjakan. Buktinya dana itu mengendap dan tidak dibelanjakan, maka dia wajib menunaikan zakat itu. Adapun pertanyaan pertama, orang yang punya sejumlah emas belum mencapai nisab, punya uang sudah mencapai nisab, maka nisabnya digabungkan sehingga dikonversi dalam bentuk emas semuanya atau dikonversi dalam bentuk uang semuanya. Salah satunya dari kedua opsi itu boleh, ya. Kalau emasnya tadi misalnya 60 gram, nisabnya emas itu 85 gram, sedangkan uangnya itu 100 juta misalnya, maka bisa dikonversi dalam bentuk emas. 100 juta itu kalau dibelikan emas dapat berapa? Misalnya sekarang dapat 100 gram, maka digabung seakan-akan kita punya emas 160 gram. Keluarkanlah zakatnya 2,5% dari 160 gram tersebut. Atau dikonversi dalam bentuk rupiah. Kalau emas yang 60 gram itu dijual, berapa nilainya hari ini? Digabungkan dengan uang yang kita punya, kemudian dikalikan dengan 2,5%, hasilnya itulah zakat yang harus kita keluarkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah Ustaz. Selanjutnya dari Lilit Ummu Salma, Bekasi, Jawa Barat. Bismillah Ustaz, apabila Ana berjualan dengan memasarkan barang, misalnya tas, dengan memposting foto-foto tas dari beberapa supplier. Kemudian ketika ada konsumen yang mau memesan tas dengan model tertentu, lantas Ana carikan dari supplier yang memasang harga yang paling murah. Setelah konsumen setuju dengan model dan harga, baru Ana orderkan, Ana transfer uang kepada supplier. Setelah barang sampai di tangan Ana, baru Ana hubungi kembali konsumen, lalu konsumen mentransfer uang ke Ana, baru Ana kirimkan barangnya. Halalkah transaksi seperti itu? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudari Lilit ya atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dari penjelasan yang saudari Lilit sampaikan, berarti ketika terjadi deal kesepakatan jual beli antara Anda, saudari Lilit, dengan konsumen, calon pembeli, saat itu belum terjadi pembayaran dan Anda juga belum punya uang, belum punya barang, sehingga praktek semacam ini memenuhi kriteria bai'udain bidain, jual beli barang tertunda karena memang belum dimiliki, dengan pembayaran yang tertunda pula karena memang belum ditagihkan dan belum dibayar. Dan ini secara aklamasi atau ijma' para ulama ini haram hukumnya. Solusinya satu dari dua opsi berikut. Yang pertama, saudari Lilit bisa menjalin kerjasama dengan para supplier, para pemilik barang untuk ikut memasarkan barangnya dengan kesepakatan misalnya margin keuntungan yang telah disepakati. Harga dasarnya 1 juta, saudari Lilit minta keuntungan atau margin keuntungan 100.000 per item misalnya, sehingga ketika ada customer order, maka saudari Lilit itu bertindak mewakili pemilik barang, maka boleh. Tapi sekali lagi kerjasama dengan para supplier. Anda harus telah memiliki kerjasama kesepakatan dengan supplier tersebut. Ini opsi pertama. Opsi kedua, saudari Lilit menggunakan skema salam, yaitu ketika memposting gambar tas atau gambar barang, lengkapi dengan deskripsi barang secara tuntas. Bahan baku tas ini, merek, kemudian ukuran, kemudian model, ada berapa saku, berapa ruang di dalam tas itu, kemudian warna, kemudian kalau memang ada tahun produksi, ada tahun produksinya, dan lain sebagainya. Ini dideskripsikan secara tuntas setiap kali posting. Kalau sudah ada yang order, syaratkan kepada yang order untuk melakukan pembayaran tunai setelah order. Ya, seketika order langsung dia transfer. Kalau ini dilakukan, maka ini memenuhi kriteria salam, maka boleh
walaupun saudari Lili tidak punya kerjasama dengan supplier. Sehingga ketika ada order, saudari Lili bebas mencarikan barang dari supplier yang manapun, karena ini memenuhi kriteria salam. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Baik. Dari saudari Arsyia Az-Zahra dari Bogor, Jawa Barat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya bagaimana hukum pernikahan jika mahar yang dicantumkan salah? Ya. Karena calon pengantin berada di luar kota, sehingga yang mengurus segala keperluan nikah adalah orang tua perempuan. Baik. Saat melihat buku nikah tertulis maharnya adalah emas 40 gram. Namun setelah dihitung, setelah walimah selesai, ternyata tidak sampai 40 gram. Ya, baik. Dari saudara? Saudara Arsyia Az-Zahra. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudari Arsyia Az-Zahra atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kesalahan dalam menyebutkan mas kawin itu tidak mempengaruhi pada keabsahan pernikahan. Pernikahannya tetap sah. Karena itu faktor ketidaksengajaan. Sehingga yang menjadi acuan dalam mas kawin di sini adalah apa yang real. Karena bisa jadi salah tulis, salah sebut, 4 gram terbaca 40 gram, atau 38 gram tapi salah ngitung. Ya, 1 juta salah ngitung menjadi 1.100.000 atau bahkan terhitungnya cuma 900.000, maka ini tidak masalah ya, tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Yang menjadi acuan adalah pada pernikahan tersebut disepakati adanya mas kawin. Selama mas kawin itu sudah ada dan disepakati, apalagi telah saling rela, saling ridho, kemudian kalaupun terjadi kesalahan juga saling toleransi, maka insya Allah tidak masalah, pernikahannya tetap sah. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, jazakallah khairan. Dan tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Hayakumullah. Baik, demikianlah rangkaian program live interaktif pada kesempatan kali ini. Kami akhiri perjumpaan pada kesempatan kali ini dan kami sampaikan bahwa setelah ini ada live interaktif bersama Ustadz Nizar dalam pembahasan fikih waris praktis. Ya, kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan, ternak, Pak. Assalamualaikum dan yang keempat adalah